Masuk kepada bagian pengantar. Pada kesempatan ini, kelompok 8 membahas mengenai eskatologi 2. Eskatologi memiliki bagian-bagian berupa kematian, kebangkitan, pengharapan, penghakiman, dan hidup kekal. Bagian-bagian ini mau menjelaskan tentang makna dari eskatologi dan tujuan utama dari apa yang dilakukan dalam kehidupan di bumi dan setelahnya. Eskatologi teologis merefleksikan bukan pertama-tama apa yang terjadi sesudah kematian, melainkan hidup di dunia ini sejauh diakhiri oleh kematian, baik secara individual maupun secara umum, sehingga arti hidup yang definitif dipersoalkan. Doktrin akhir zaman banyak dianggap sebagai doktrin yang tidak terlalu penting. Masuk kepada bagian kematian. Sadar atau tidak sadar, kematian merupakan suatu kepastian yang dialami oleh manusia itu sendiri. Sekuat apapun manusia, tidak akan dapat menghindar dari kematian, karena kematian adalah bagian dari hidup. Kematian juga tidak mengenal yang namanya kekayaan, juga tidak mengenal betapa banyaknya harta. Kebangkitan. Kebangkitan adalah peristiwa yang merujuk pada keadaan setelah kematian, di mana di saat ada kematian fisik akan ada kebangkitan daging. Menurut Alkitab, kebangkitan adalah peristiwa yang konkret di mana tubuh dan daging akan dibangkitkan. Menurut Perjanjian Lama, orang Israel pada waktu itu percaya bahwa kebangkitan adalah karya Allah kepada orang-orang tertentu yang nantinya akan memenuhi kebutuhan politis maupun rohani mereka, seperti halnya para hakim, nabi, imam, dan raja. Dalam Perjanjian Baru, kebangkitan saling berhubungan erat dengan penyaliban. Hal tersebut terjadi guna keselamatan kita. Dalam Perjanjian Baru juga, sering menyatakan bahwa salib dan kebangkitan merupakan dua peristiwa yang artinya sungguh menjadi satu dan langsung dikenakan kepada kehidupan kita kini dan di sini. Aspek waktu dari kebangkitan mengacu pada keselamatan di masa depan. Pengampunan dosa merujuk pada keselamatan kini dan di sini, dan kehidupan kekal dan kebangkitan merujuk pada masa depan. Masa depan di sini bukan berarti kehidupan yang ada jauh di depan saja, tetapi masuk juga dalam kehidupan kita di masa kini, dalam bentuk pengharapan yang hidup. Sehingga jika ditarik kesimpulan, bisa dibilang bahwa cerminan masa depan kita adalah kehidupan kita kini dan di sini. Karakteristik kebangkitan tubuh dapat terjadi pada semua orang tanpa terkecuali dan berlangsung serentak pada saat kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Orang benar dan fasik, yang percaya dan yang tidak percaya akan mengalami kebangkitan tubuh. Kita masuk dalam pengharapan. Membahas mengenai eskatologi, pada prosesnya akan berhadapan dengan sebuah pengharapan. Dalam artian, refleksi atas pengalaman orang beriman tentang pengharapan mereka sebagai sikap hati yang terarah kepada kedatangan Allah. Kekasan pengharapan, terutama dalam iman Kristiani, menekankan pada keselamatan. Keselamatan pada dasarnya sudah diperoleh setiap orang di muka bumi ini, tetapi dalam setiap orang itu ada keselamatan yang belum terlaksana seperti dalam Kristus. Masuk dalam karakteristik pengharapan. Yang pertama adalah rahmat. Menjadi salah satu bentuk karunia dari Allah. Rahmat dalam rupa Roh Kudus menjadi dasar yang diperlukan manusia dalam pengharapan karena Roh Kudus jugalah yang akan menuntun kepercayaan manusia dan memimpin prosesnya. Yang kedua, dinamis. Dinamis bersifat berkelanjutan dan tidak diam tapi tetap berlangsung.
Roh memungkinkan proses perkembangan dalam kebenaran yang berpangkal pada iman. Selain anugerah dalam bentuk rahmat berupa Roh Kudus, dinamis bermaksud menjelaskan bahwa pengharapan akan selalu ada dalam proses hidup, tetapi bukan berarti Roh Kudus pergi meninggalkan manusia dan pengharapan hilang dalam proses hidup. Roh Kudus tetap ada, serta pengharapan akan selalu ada sesuai dengan respon yang ditunjukkan manusia. Yang ketiga, bersukacita. Jelas tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 12. Salah satunya adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan bersifat membahagiakan dan sukacita ada di dalamnya, sekalipun ada saja kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Masuk dalam sasaran pengharapan. Pengharapan yang adalah proses dari Allah untuk manusia pada akhirnya akan menuju pada keselamatan dalam Kristus. Keselamatan bukan semata-mata berupa tawaran yang disodorkan oleh pengharapan. Dalam Roma pasal 15 ayat 12 ada berbunyi seperti ini. Taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Kristus mulia, Kristus yang telah bangkit itu sekaligus dasar dan objek pengharapan. Justru karena pengharapan berarti partisipasi pada dinamika karya keselamatan Allah. Keselamatan Allah dalam Kristus sudah masuk dalam realitas hidup manusia, tetapi masih akan diwahyukan dalam diri orang beriman sendiri pada akhir zaman. Pengharapan yang tertuju kepada Allah bersifat eskatologis, karena berakhir pada penyingkapan Allah pada akhir zaman. Masuk dalam sasaran pengharapan. Pengharapan yang adalah Penghakiman berangkat dari pengertian penghakiman itu sendiri yang berasal dari bahasa aslinya yaitu krino yang berarti menghakimi. Dalam KJV, penghakiman ini diterjemahkan sebagai jagat. Selain diterjemahkan menghakimi, krino ini juga diterjemahkan sebagai memutuskan, berpendapat, memeriksa, menilai, menghukum, mengadili, dan mempertimbangkan. Pengertian dasar dari menghakimi atau krino yaitu memutuskan atau memberi penilaian pada sesuatu atau membuat penilaian pada sesuatu. Namun, pengertian ini muncul dalam berbagai bentuk. Apakah menilai, memeriksa, menghukum, atau mempertimbangkan. Karena semuanya ini adalah krino atau menghakimi. Penghakiman juga terdapat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Penghakiman dalam Perjanjian Baru terdapat di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan lebih khusus dalam kitab Wahyu yaitu Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 yang menceritakan tentang penghakiman yang terakhir. Sedangkan dalam Perjanjian Lama terdapat di Pengkhotbah, Yeskiel, Zefanya, dan Daniel, dan masih banyak lagi di dalam Perjanjian Lama. Penghakiman juga terdapat dalam Perjanjian Lama selanjutnya peran Tritunggal. Di sini peran Tritunggal dalam hal ini sangat berperan penting karena peran Tritunggal dalam hal ini sebagai hakim yang
kuasanya secara langsung kepada Yesus untuk menghakimi segala sesuatu. Karena Yesus sendiri merupakan anak manusia. Dapat kita lihat dari Yohanes 5 ayat 27. Selanjutnya, peran Tritunggal. Kemudian tujuan dari pengadilan. Di sini tujuan dari pengadilan itu ada dua. Yang pertama yaitu menyatakan keadilan Allah bagi orang-orang yang tidak percaya. Maksudnya, manusia akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya sendiri yang dilakukannya di dunia. Karena manusia itu tidak luput dari yang namanya dosa. Dalam kitab Wahyu menggambarkan bahwa manusia akan dilempar ke dalam laut api. Laut api di sini diartikan sebagai hukuman. Namun, secara tidak sadar sebenarnya hukuman tersebut telah dijalankan. Upah dosa adalah maut. Terkadang orang lebih menyepelekan kebenaran Allah, sehingga orang-orang tersebut tidak lagi percaya dengan Allah. Kedua, menyatakan kasih dan kesetiaan Allah bagi orang-orang yang percaya Yesus. Allah menyatakan kasih dan kesetiaannya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Allah memberikan kepercayaannya kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka merupakan orang-orang pilihan Allah yang ditebus dengan darah Kristus dan telah hidup setia sampai akhir. Kemudian tujuan dari pengadilan. Di sini masuk ke dalam kehidupan kekal. Ada beberapa pertanyaan mengenai di mana dan bagaimanakah kehidupan setelah kematian. Apakah ada tempat baru ketika sudah mati? Pemikir awal memandang kematian sebagai reinkarnasi atau perpindahan jiwa, atau juga disebut dengan rekoleksi. Mereka mengatakan bahwa jiwa itu bersifat kekal dan tubuh itu dapat mati. Rujukan biblis dari Perjanjian Lama dapat diambil dari Yesaya 26 ayat 19 yang berbunyi, "Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali." Sedangkan pada Perjanjian Baru, Injil sinoptik menegaskan kebangkitan orang mati sebagaimana diajarkan oleh Perjanjian Lama. Seperti pada cerita Injil yang dimana orang Saduki mendatangi Yesus seperti yang sudah diajarkan Musa tersebut. Rujukan biblis yang terdapat dari Perjanjian Baru diambil dari Matius 22 ayat 29 sampai 33. Lalu terdapat juga dalam Matius 12 ayat 24 dan Lukas 20 ayat 23 sampai 38. Janji-janji ilahi akan pemeliharaan dan ketekunan dengan kalimat, "Tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman." Pada Yohanes 6 ayat 39 sampai 40 menunjuk pada hari kebangkitan bagi orang-orang percaya dan hari penghakiman pada orang-orang yang tidak percaya. Karakteristik hidup kekal
Yang lain adalah persekutuan yang indah dengan Yesus dan juga ada pengenalan yang lebih dalam dengan Dia. Mengasihi Dia, memuji Dia, dan memuliakan namanya. Tidak ada dasar untuk mengatakan bahwa kehidupan kekal itu hanya dianugerahkan kepada satu kelompok agama saja. Allah mengingini semua ciptaannya diselamatkan, tapi berdasarkan iman Kristen yang telah diajarkan oleh Bapa dan berdasarkan isi Alkitab bahwa setiap orang akan memiliki keselamatan jika ia mau percaya kepada Kristus. Yang kekal dalam pengakuan iman rasuli adalah wacana yang sangat menarik karena memberikan harapan bagi orang-orang yang percaya. Iman percaya kepada Tuhan yang selama ini dibina menjadi tidak sia-sia, sekalipun orang percaya itu selalu menderita. Setelah kematian, kebangkitan dan kenaikan Allah ke surga telah memberi asa yang pasti bahwa orang percaya juga akan mengalami hal yang sama. Dan Yesus Kristus sebagai kepala kumpulan umat percaya, yaitu gereja. Tujuan hidup kekal adalah untuk memberitahu bahwa ada kehidupan setelah kematian berlangsung. Kita harus percaya bahwa kematian yang dialami oleh manusia di bumi adalah sama seperti Yesus terangkat ke sorga bagi orang-orang percaya kepada Kristus. Hidup kekal memberikan pengharapan baru bagi umat yang percaya. Kita tidak akan takut lagi mengalami kematian karena adanya harapan untuk hidup kekal yang akan datang. Namun, akan ada pula hari penghakiman bagi orang-orang yang kurang percaya kepada Kristus Yesus.